Halo, apa kabar pemirsa? Hari ini Dialog Ruang Publik kembali hadir ke hadapan Anda untuk membahas isu-isu teraktual dan tentunya berguna untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemanfaatan AI dalam dunia penyiaran membawa dampak yang semakin baik bagi industri penyiaran itu sendiri, mulai dari memahami preferensi konten, kemudian memahami data dari para audiens, dan bagaimana lembaga penyiaran itu dapat memproduksi konten yang relatable, kemudian konten tersebut pun efektif dan dapat bersaing dalam era digital saat ini. Tentu peluang itu pun terdapat berbagai strategi dan tantangan yang tentunya tidak bisa dihindarkan, termasuk tentang pengurangan tenaga kerja di sektor kreatif. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini bersama saya Olin Lumbantoruan. Kita saksikan prolog yang berikut ini. Baik, untuk membahas tema ini, AI di sektor penyiaran di tengah disrupsi digital, telah hadir 3 orang narasumber untuk membersamai kita hari ini. Pertama saya akan sapa kepada Bapak Amin Sabana. Apa kabar Pak, dari Komisioner KPI Pusat? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Olin. Baik, selanjutnya ada Ibu Resti, pengamat komunikasi sekaligus akademisi dari Universitas Bangka Belitung. Apa kabar Ibu Resti? Baik, terima kasih. Baik, yang selalu kita andalkan kalau bahas tentang AI di Bangka Belitung dan kemajuan teknologi informasi komunikasi, Bang Syafrul. Apa kabar Bang Syafrul? Baik sekali. Alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas tema tentang bagaimana pemanfaatan AI ini di lembaga penyiaran, dan tentu kita juga ingin mendengar seperti apa buah pikiran dari masing-masing narasumber tentang seperti apa pemanfaatan AI yang tepat guna dan tepat sasaran untuk lembaga penyiaran di LPP TVRI Bangka Belitung. Mungkin saya ke Pak Amin dulu pertama sekali, bahwa bagaimana kemudian lembaga penyiaran saat ini, menarik Pak Amin, beradaptasi dengan perkembangan AI, karena mendengar kata AI ini kan awam tentu saja langsung seperti antipati terhadap AI. Padahal kalau kita melihat secara keseluruhan, bukan hanya efek negatifnya yang ada, tapi yang namanya kebaharuan kalau kita tidak beradaptasi kan sulit untuk diungkapkan ya Pak Amin ya. Oleh karena itu seperti apa kemudian lembaga penyiaran harus beradaptasi terhadap AI ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Olin. Sangat menarik ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi, semoga teman-teman lembaga penyiaran tidak antipati. Ya, karena tadi teknologi merupakan suatu keniscayaan yang harus sama-sama kita sadari, bahwa yang namanya manusia ini kan kita makhluk yang berbudaya dan terus berkembang, termasuk ketika perkembangan manusia itu pasti akan berdampak kepada perkembangan sektor lainnya termasuk teknologi AI. Sama seperti halnya ketika internet pertama kali mungkin masuk ke Indonesia, teman-teman sama ada fase di mana harus beradaptasi terlebih dahulu. Tetapi akhirnya karena itu suatu hal yang harus sama-sama disadari dan
eksistensinya harus juga dikembangkan oleh teman-teman, termasuk di media industri media, akhirnya teman-teman industri media perlahan tapi pasti mulai beradaptasi. Ya. Bagi teman-teman yang tidak bisa beradaptasi, akhirnya kita bisa melihat banyak sekali media pers yang akhirnya gulung tikar. Gitu ya. Nah ini sekarang kita sedang menghadapi yang namanya makhluk artificial intelligence, ya, kecerdasan imitasi. Sama seperti yang terjadi pada internet, teman-teman lembaga penyiaran khususnya televisi dan radio itu harus juga beradaptasi. Dan saya lihat saat ini sudah dilakukan di beberapa tahapan, mulai dari praproduksi, ketika teman-teman melakukan riset terkait dengan program berita misalnya, tidak lagi harus terjun ke lapangan, tapi bisa menggunakan artificial intelligence gitu. Kemudian pada tahap penulisan skrip gitu ya, teman-teman radio, kemudian teman-teman TVRI juga bisa menggunakan, memanfaatkan artificial intelligence. Tahapan produksi juga seperti itu. Ada beberapa stasiun televisi yang sudah menggunakan, kalau sekarang kan Mbak Olin yang cantik menjadi host gitu ya. Ada televisi swasta yang juga menggunakan karakter host yang dibuat oleh artificial intelligence gitu. Dan pasca produksinya juga seperti itu. Jadi ini akan berevolusi terus-menerus dan kita berharap akan tumbuh profesi-profesi baru di sektor penyiaran yang mungkin kita akan sadari mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, profesi baru yang berbasis artificial intelligence ini. Jadi kalau saya dari perspektif regulasi, suatu teknologi yang berkembang itu harus sama-sama kita cermati dan kita bisa kelola. Tapi memang di Indonesia ini yang menjadi permasalahan adalah regulasinya. Oke. Jadi memang di industri penyiaran regulasi yang kita gunakan masih Undang-Undang 32 tahun 2002 yang berbasis kepada lembaga penyiaran frekuensi, ya, televisi dan radio yang kita kenal dengan free to air. Sementara yang lembaga penyiaran berbasis internet, khususnya terlebih lagi artificial intelligence, ini belum ada pengaturannya. Dan ini yang coba kita kawal di dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Tapi belum lama ini, seminggu yang lalu, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat kita menerbitkan surat edaran terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence di sektor penyiaran. Oke, baik. Berarti kita kalau bicara soal AI ini, berarti ini mengubah seluruh proses produksi. Dan tentunya proses produksi ini kan memang dilindungi oleh regulasi kalau untuk jurnalistik bekerja. Oleh karena itu Mbak Resti, karena ini mengubah seluruh proses produksinya, kemudian bagaimana kemudian pola ini dapat diadaptasi oleh lembaga penyiaran supaya yang namanya pembaharuan itu kan memang harus ada adaptasi, kalau tidak ya kita tidak bisa mengikuti, harus gulung tikar begitu ya. Jadi bagaimana dia dapat mempengaruhi pola produksi itu dan bagaimana sikap dari media itu sebenarnya yang jadi memang ketika idealnya. Terima kasih ya Mbak, itu pertanyaan yang sebenarnya sangat menarik, bahwa ketika seperti yang tadi Bapak dan Mbak Olin bilang sebelumnya, bahwa ketika kita mendengar AI kita selalu antipati duluan. Kenapa? Karena kita membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap teknologinya itu sendiri, dan kita tidak tahu di ranah mana teknologi ini akan sangat berpengaruh dalam terutama di lembaga penyiaran atau lembaga media dan pekerja media itu sendiri. Kalau misalnya kita bisa lihat dari dua sisi, pertama dari sisi produsennya, lembaga penyiaran atau pekerja media sebagai produsen, di sini sudah sempat disinggung oleh Bapak sebelumnya bahwa AI mulai merambah ke semua ranahnya di sini polanya. Tetapi yang perlu dilihatkan adalah ketika kita beradaptasi, kita harus mengetahui sampai batas mana AI ini bisa kita gunakan untuk memproduksi berita atau memproduksi informasi oleh pekerja media itu sendiri, seperti itu. Nah, makanya di sini salah satu peran dari KPI dan juga pemerintah terhadap regulasi itu yang pentingnya di sini. Dan kita sebenarnya menyambut baik sudah ada surat edaran dari KPI pusat mengenai pemanfaatan AI di lembaga penyiaran dan pekerja media. Itu adalah salah satu langkah yang positif sebenarnya untuk adaptable-nya kita terhadap AI itu sendiri dan teknologinya. Nah, dari sisi itu mulai pertama kita dulunya lebih ke human production, sekarang kita ke hybrid production, di mana kita sudah mencampurkan teknologi dan juga tetap ada peran penting jurnalisnya di situ dan pekerja media untuk mempertahankan kualitas
dan dari sisi produksinya itu sendiri. Nah, kalau dari sisi konsumen di sini itu benar-benar sangat membantu. Bahwa semenjak adanya media sosial dan juga internet, audiens itu tidak lagi bersifat pasif, di mana mereka hanya menerima informasi yang diberikan oleh lembaga penyiaran dan juga pekerja media, tetapi mereka juga sudah bisa memproduksi konten itu sendiri, konten berita itu sendiri, dan itu menjadi sebuah timbal balik ya kalau saya lihat di sini, karena kadang lembaga penyiaran atau pekerja media juga mendapatkan isu-isu baru dari konten yang dibuat oleh audiens, kayak gitu. Nah, di sini yang itu yang dan kadang-kala memang bahwa benturan antara etika jurnalistik itu sendiri dengan penggunaan AI ini kan tentu ada irisannya di situ, makanya kita membutuhkan regulasi supaya etika jurnalisme ini bisa beradaptasi begitu, jadi tidak ada yang salah langkah, jadi tidak ada keraguan-raguan dalam mencari informasi, begitu kurang lebih ya Ibu Resti tadi. Baik, Bang Syafrul, kalau kita bicara konsep idealnya nih, kemudian kita bicara teknologi AI apa sebenarnya yang paling banyak saat ini diadopsi dalam dunia penyiaran? Oke, terima kasih Mbak Olin. Jadi kalau saya rasa memang sekarang untuk software-software ya, kalau kita berbicara software itu banyak sekali yang bisa diadopsi untuk bisa kemudian dipergunakan dalam dunia penyiaran. Seperti misalnya kita mengedit audio, terus kemudian kita misalnya membuat skrip suatu berita, terus kemudian kita misalnya membuat suatu animasi ya yang berkenaan dengan misalnya mempermudah lah, artinya mempermudah dalam peranan dalam penyiaran tersebut. Nah ini saya rasa kita perlu untuk bisa sebagai sumber daya manusianya ya dalam hal ini untuk bisa terlatih lah gitu kan. Mungkin sedikit demi sedikit kalau memang tadi dikatakan bahwa memang kebijakan AI ini memang belum begitu sempurna atau mungkin belum ada yang pasti. Jadi setidaknya adalah sekarang kita coba sedikit demi sedikit untuk bisa mempergunakan terutama ya software-software yang sederhana gitu ya. Tadi dikatakan bahwa memang software-software sederhana itu ya mungkin ini juga bisa membantu ya, bisa membantu peranan dari pihak penyiaran untuk bisa mengadopsi ya, dan kemudian sedikit-sedikit juga untuk bisa konversi lah gitu kan, yang mungkin sifat penyiaran itu yang banyak menggunakan mungkin ya ide-ide gitu kan, tetapi ya mungkin dengan AI ini mungkin barangkali itu bisa lebih kreatif ya, setidaknya seperti itu. Oke, jadi kita sudah bicara soal bagaimana kemudian pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan bertanggung jawab. Tadi kekhawatirannya juga sudah kita bahas. Oleh karena itu, seperti keberadaan TVRI daerah ya Pak Amin ya, tentu kita sepakat bahwa kenapa dibentuk sih TVRI daerah, karena ini ada autentik begitu ya dari daerah-daerah itu yang harus ditonjolkan. Itu sebabnya bahwa TVRI juga dibentuk di daerah-daerah sama seperti media-media yang lainnya. Oleh karena itu kita juga ingin tahu pendapat dari Pak Amin sendiri tentang keautentikan ini, apakah ini akan berbenturan dengan AI nantinya, dan kemudian kalau kita bicara urgensinya seberapa urgent sih sebenarnya AI ini untuk TVRI Bangka Belitung, Pak Amin, tapi jangan dijawab dulu, tetap bersama dengan kami, sesaat lagi kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama Ruang Publik. Tadi di segmen yang pertama kita sudah membahas bersama-sama kemudian bagaimana tantangan dan peluang penggunaan AI ini, dan kita menyadari sendiri bahwa bagaimana keberadaan LPP TVRI Bangka Belitung ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat apakah kemajuan daerah itu tersebar di semua daerah termasuk daerah terluarnya atau tidak. Ini menjadi salah satu instrumen yang dilihat oleh pemerintah pusat lewat pemberitaan media TVRI yang kita kontributornya ada di setiap daerah, di setiap kota dan kabupaten yang ada di Bangka Belitung. Oleh karena itu memang AI ini menjadi urgent karena lagi-lagi seperti yang Pak Amin bilang bahwa harus beradaptasi, tidak ada pilihan bahwa memang harus beradaptasi, apalagi disrupsi ini kemudian membuat para penonton ini tidak hanya mengkonsumsi video dan gambar ini dari berbagai platform begitu. Jadi kita berjuangnya habis-habisan begitu ya TVRI Bangka Belitung dengan sumber daya manusianya. Oleh karena itu
seberapa urgent sebenarnya TVRI Bangka Belitung harus cepat beradaptasi dengan AI ini di semua lini sektor dalam penyiarannya, termasuk proses produksinya, Pak Amin. Oke, terima kasih Mbak Olin. Ini pertanyaan yang sangat penting menurut saya apabila kita kaitkan dengan peran TVRI. Jadi saya ingin menjawab dalam tataran regulasinya kembali ya. Pertama bahwa di Undang-Undang Penyiaran itu ada 4 kategori lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran publik dalam hal ini TVRI dan RRI, kemudian lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Keempat lembaga penyiaran tersebut dimandatkan di dalam undang tersebut pasal 3, pasal 4, pasal 5 harus bisa menjalankan fungsi sebagai penyatu integrasi nasional. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan informasi secara merata. Dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang diatur di dalam pasal khusus Undang-Undang 32 tersebut juga punya mandat yang besar. Ya, terlebih lagi karena kan TVRI dibiayai oleh APBN, ya, dan mandat tersebut juga disupport oleh negara, sehingga TVRI sebenarnya masih merupakan lembaga penyiaran yang paling lengkap, gitu ya, paling coveragenya paling luas, ya, sehingga bisa menjangkau tadi daerah 3T, terluar, terdepan, dan terpinggirkan, gitu ya. Nah, inilah fungsi dari LPP TVRI untuk bisa terus memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia gitu. Apabila dikaitkan dengan tadi yang artificial intelligence, tentu LPP TVRI juga sudah menjalankan sebenarnya ya. Beberapa saat yang lalu kami berkomunikasi dengan pihak TVRI pusat bahwa TVRI nasional juga sudah mulai mengembangkan artificial intelligence di dalam tahapan praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Dan apabila ini ditarik ke Bangka Belitung, tentu TVRI Bangka Belitung juga punya peran yang strategis untuk bisa memberikan informasi yang berbasis kedaerahan. Karena apa? Karena di undang-undang juga dimandatkan ya untuk lembaga penyiaran televisi itu minimal 10%. Itu untuk lembaga penyiaran televisi yang SSJ ya, yang sistem stasiun jaringan. Kalau misalnya yang lokal itu harus lebih besar lagi gitu ya, prosentasenya. Dan inilah yang menjadi tugas dari lembaga penyiaran TVRI dengan dukungan dari artificial intelligence sebenarnya harus lebih mampu lagi mengangkat potensi-potensi yang ada di daerah Bangka Belitung gitu. Dan ini tentu suatu hal yang sangat positif apabila bisa berdampak besar kepada Bangka Belitung sendiri gitu. Ya. Oke, Bang Syafrul, seperti menanggapi yang dikatakan oleh Pak Amin tadi, Bang, tadi memang TVRI Bangka Belitung keberadaannya ini bersama dengan AI harusnya bisa mengangkat potensi-potensi dari Bangka Belitung supaya tujuan dari pembentukan TVRI daerah itu tercapai gitu. Oleh karena itu seperti apa di media bagian mana, di bagian produksi kah atau di bagian apa yang harusnya saat ini masih harus perlu dipelajari oleh di TVRI Bangka Belitung dengan cepat penggunaannya? Baik, kalau menurut saya bahwa kita perlu melakukan itu adalah dari konten dulu gitu ya. Dari konten, karena memang kalau kita lihat sekarang itu kan banyak bermunculan konten-konten hingga kadang-kadang orang siapa saja ya bisa mengonten gitu ya. Kalau kita kaitannya dengan itu, artinya apa? Artinya mungkin barangkali kita mulai dari itu aja dulu, dari cara mengontennya ya. Nah, kalaupun seandainya kita sudah bisa mengonten dengan baik, terus kemudian mengatur durasinya, terus kemudian membuat konten tersebut menjadi cakep, boleh dikatakan seperti itu. Nah, mungkin nanti perhatian pemirsa dan lain sebagainya gitu ya, di dalam hal ini dalam penyiaran itu mungkin tetap tetap berada di depan televisi seperti itu. Karena apa? Karena sekarang memang sedikit demi sedikit itu mulai tergeser dengan peranan teknologi, yaitu dengan YouTube, dengan TikTok dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin dengan sarana konten itu mungkin untuk lebih awal untuk bisa dipergunakan ya, diterapkanlah gitu di dalam dunia penyiaran seperti itu. Oke, yang artinya begini Mbak Resti, apa yang dikatakan Pak Syafrul dan Pak Amin tadi bahwa LPP ini punya tugas baru, yaitu bagaimana dapat terus untuk menjaga atensi publik ini, karena yang akhirnya lari kepada platform begitu ya. Orang-orang lebih gampang mengakses
platform saat ini. Bahkan ketika kita melakukan live streaming di berbagai platform, banyak juga mereka yang bertanya, wah TVRI masih ada ya, LPP ini masih ada ya. Ini kan pertanyaan yang menurut kita cukup miris ya, pertanyaan tersebut. Padahal salah satu indikator dari kemajuan daerah ini juga dilihat dari aktifnya media seperti LPP TVRI dan LPP yang lainnya. Bagaimana menurut Mbak Resti secara akademisinya? Menurut saya ya, terkait tentang pembuatan konten ini, karena kita mengejar dan banyaknya platform yang tersedia, mau tidak mau pekerja media itu seakan-akan mengejar. Dan di sini kayak mengejar apa yang bisa menarik atensi dari audiens itu sendiri, dan itu ujung-ujung adalah sesuatu yang viral atau viralitas. Nah, disinilah peran jurnalis atau pekerja media itu menjadi menurut saya peran ganda ya, double kayak gitu. Setelah kita membuat konten, mereka tidak hanya memproduksi lagi, tetapi mereka juga menjadi verifikator dan kurator. Nah, di sini menurut saya peran TVRI sebagai salah satu media lokal dan nasional ya, menjadi penting adalah karena menjadi verifikator dan kurator dari konten-konten yang banyak itu, dan terutama konten daerah. Kenapa? Karena hanya orang daerah itu sendiri yang mengerti apa yang terjadi di daerah kita. Kayak gitu kan, dia menjadi pusatnya. Nah, jadi makanya di sini walaupun kita menggunakan AI untuk memproduksi konten dan itu bisa mempermudah dan istilahnya dari dulu kalau kita membuat satu program itu durasi waktunya lama, itu menjadi lebih sedikit, lebih cepat karena ada bantuan dari AI itu sendiri, tetapi peran jurnalis dan pekerja media di sini menjadi lebih banyak lagi. Kenapa? Karena harus membuat kurasi dan verifikator apakah informasi yang kita berikan itu akurat. Oke, berarti tantangan baru TVRI yang salah satu kita dapat dari percakapan di segmen 2 ini adalah bagaimana kemudian TVRI ini dapat menggunakan AI dengan cara yang berkualitas, termasuk penggunaan promnya begitu ya, Pak Amin ya. Kita bahas Pak Amin, kemudian kita bicara soal peran KPI ini untuk memastikan bahwa penggunaan AI ini dalam lembaga penyiaran itu tetap memperhatikan prinsip kualitas tadi. Silakan. Iya, betul. Ini masih terkait dengan apa yang tadi sudah dibahas terkait dengan konten. Jadi kami hadir melalui surat edaran tersebut untuk bisa melakukan tata kelola konten-konten yang berbasis artificial intelligence tadi. Perlu saya elaborasi lebih jauh, isi dari surat edaran tersebut, Mbak Olin dan juga penonton TVRI Bangka Belitung. Pertama, bahwa setiap konten yang memang diproduksi menggunakan AI itu harus disampaikan di awal, bahwa konten tersebut diproduksi berbasis artificial intelligence. Sehingga ketika di awal penonton menyaksikan layar televisi atau layar kaca, oh iya, ini adalah buatan dari artificial intelligence. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dalam surat edaran tersebut diatur bahwa tidak boleh membuat konten yang sifatnya manipulasi, menipu dari karakter, wajah, suara dari seseorang. Kan kalau misalnya kita lihat, baru saja saya tadi di jalan scrolling gitu ya, melihat di media sosial bagaimana konten-konten yang berbasis AI tadi merecreate tokoh-tokoh nasional kita ya, ala FC misalnya. Ini kan sesuatu hal yang harus diantisipasi. Mungkin karena tadi regulasi di new media, maka itu bisa terjadi. Tapi ini tidak boleh masuk ke dalam lembaga penyiaran televisi dan radio, karena kita ada regulasi induknya itu Undang-Undang 32 tahun 2002. Kemudian tetap harus memberikan kredit. Ini sumbernya dari mana ya? Apabila misalnya contoh dia mengambil dari karakter seseorang, itu harus ditulis sumbernya, ya, sumber otentiknya dari mana. Kemudian tentu konten-konten yang sifatnya pornografi, kemudian sara, itu tidak diperkenankan meskipun itu diproduksi dengan AI tadi. Jadi memang konten inilah yang menjadi concern dari Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga akhirnya kita membuat surat edaran tadi. Nah, cuma memang kalau kita lihat dari tata urutan regulasi, surat edaran ini kan selemah-lemahnya iman sebenarnya, ya kan? Tidak seperti undang-undang ya, Pak Safrul ya. Jadi ya kami sih tetap berharap teman-teman lembaga penyiaran patuh terhadap surat edaran tadi. Tapi kalau seandainya ini masuk ke dalam revisi undang-undang yang sedang dibahas ini akan jadi jauh lebih kuat. Lebih kuat bukan hanya pengaturan kontennya, tapi juga pengaturan terhadap platformnya. Kalau sekarang ini kan
ya kita masih menggunakan Undang-Undang ITE yang lebih umum sifatnya, tidak spesifik mengatur terkait dengan artificial intelligence, sehingga kita bisa mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi. Kan akan sangat luar biasa negatifnya ketika ada karakter seseorang yang kita kenal, tokoh, kemudian disalahgunakan gitu ya untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini yang coba kita antisipasi. Iya, karena klausul ini klausul yang identik ataupun klausul yang secara spesifik mengatur tentang AI ini sebenarnya kan berpengaruh juga terhadap bagaimana pemerintah melakukan intervensi termasuk terhadap infrastruktur dan intervensi yang lain. Nah, ini pertanyaannya nih Bang Syafrul, di daerah kan, di Bangka Belitung. Kalau kita bicara soal kesiapan infrastrukturnya, karena infrastruktur ini kan nanti akan diikuti oleh sumber daya manusianya kan. Iya, gitu. betul sekali. Seperti apa kalau di Bangka Belitung? Kalau saya lihat sejauh ini ya memang infra itu sangat perlu sekali ya, terutama adalah media penyimpanan. Kalau kita berbicara masalah AI, bukan berarti sebenarnya kita menggunakan ya produk-produk ataupun software atau platform yang ada, tetapi bagaimana kita meng-create. Jadi sudah dikatakan bahwa salah satunya adalah sebenarnya perguruan tinggi ya. Ini perguruan tinggi ini sebagai pemeran utama sebenarnya di dalam membuat ya AI tersebut ya dengan AI generatif ya seperti itu. Artinya apa? Kalau kita berbicara masalah infrastruktur, memang infrastruktur harus sangat memadai sebenarnya, apalagi misalnya di media penyimpanan misalnya kan. Karena apa? Karena memang kalau di AI tersebut kita kenal dengan istilahnya adalah data latih ya. Nah, data latih itu adalah beberapa ribu ataupun beberapa juta data-data itu yang sebenarnya AI itu dilatih dan kemudian di-generate dan kemudian nanti diambil data-data tersebut dan disusun oleh struktur algoritma ya untuk menghasilkan AI tersebut. Jadi saya rasa memang kesiapan infrastruktur itu sangat mendukung lah, harus gitu ya, didahulukan gitu kan. Nah, sebagaimana mungkin sekarang kalau kita lihat kalau perkembangan teknologi di bidang informatika gitu ya, komputer, bahwa sebenarnya software-software ataupun platform-platform itu kan sudah besar semua ininya, sudah besar semua. Jadi maka dari itu untuk menghadirkan AI ini yang sesungguhnya, dalam arti bahwa AI itu dirancang dari awal, itu memang infrastruktur ya harus memang memadai lah seperti itu. Itulah pentingnya tadi klausul ini secara spesifik harus disebutkan di undang-undang. Jadi pemerintah daerah juga bisa menyiapkan infrastruktur yang tepat gitu ya Pak Amin ya. Kita masuk kepada masyarakat yang tentunya akan mendapatkan efek secara langsung dari kebaruan AI ini, kehadiran AI ini, bukan hanya karena LPP ada pun itu untuk keperluan masyarakat, karena kita bicara tolok ukurnya kan bagaimana masyarakat dapat maju atas sebuah pembaharuan. Mbak Resti, kita bicara soal bagaimana masyarakat ini berarti harus terliterasi. Seperti yang dikatakan Pak Amin, literasi digital terhadap masyarakat ini di Bangka Belitung terutama kita bisa ukur dalam beberapa persen, begitu tidak begitu familiar, tapi kita hold dulu. Mbak Resti, tetaplah bersama dengan kami, sesaat lagi kami akan kembali. Tercantumnya regulasi yang spesifik tentu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah ataupun intervensi apa yang dapat diberikan oleh pemerintah, sehingga keberadaan regulasi yang spesifik ini mampu untuk mendukung berbagai macam kebaruan yang ada di Indonesia, mengingat Indonesia pun melakukan kebijakan diperintahkan oleh sebuah regulasi. Dan tadi kita juga sudah membahas itu di segmen sebelumnya, dan saya langsung ke Bu Resti aja, bagaimana kemudian dari perspektif komunikasi Bu Resti, bagaimana masyarakat harus meningkatkan literasi digital supaya tidak gampang terbawa terhadap AI yang manipulatif tadi ya, manipulatif berbasis AI itu. Iya. Nah,
memang kalau kita berbicara tentang literasi digital itu sendiri, masyarakat kita memang masih pada tahap bagaimana cara menggunakan teknologi. Nah, kebanyakan kita melakukan literasi digital masih berkutat dalam hal itu, bagaimana memanfaatkan, bagaimana cara melakukannya, dan juga bagaimana kita beradaptasi terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi tidak dibarengi dengan yang namanya critical thinking di sini. Dibutuhkan critical thinking bagi masyarakat untuk bisa membedakan, untuk bisa menyerap informasi tanpa harus percaya seutuhnya terhadap informasi yang mereka temui, baik itu dari lembaga penyiaran atau dari platform-platform lainnya misalnya. Nah, disinilah kita harus mengubah cara kita melakukan literasi digital, atau tujuan dari kita melakukan literasi digital itu sendiri menjadi menambahkan skill atau kemampuan critical thinking bagi masyarakat itu sendiri, bahwa sekarang itu kita nggak hanya kita benar-benar harus memperhatikan bahwa seeing is no longer believing, bahwa kita tidak harus percaya apa yang kita lihat, tetapi kita harus berpikir apakah informasi ini benar, apakah informasi ini akurat, dan apakah ini benar-benar walaupun dibuat sebagai AI, datanya itu valid dan reliable. Nah, di sini lembaga penyiaran, terutama lembaga penyiaran lokal, itu menurut saya memiliki peran penting untuk literasi digital dan pengenalan critical thinking bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal ya di sini. Makanya menurut saya literasi digital dan peranan TVRI Bangka Belitung itu sendiri itu menjadi lebih penting banget di sini. Kita bicara peran perguruan tinggi seperti apa, Bu Resti, dalam mengambil hal ini? Makanya di sini kita berusaha mengajarkan, melakukan seminar atau misalnya tentang literasi digital itu sendiri. Kita berusaha mengalihkan bahwa sekarang kita tidak hanya memanfaatkan, tetapi kita juga bertindak sebagai verifikator dan kurator. Karena algoritma itu sendiri, ketika kita berbicara tentang algoritma, dan tentu AI akan mempengaruhi algoritma itu sendiri kan. Bahwa di sini kita dari berbagai macam platform, entah itu dari TVRI, YouTube-nya TVRI, atau misalnya TikTok gitu kan, dan lain sebagainya, new media, itu seakan-akan kita ada di filter bubble-nya. Seakan-akan kita hanya menerima informasi yang kita sukai di sini. Nah, dan itu juga nanti akan bisa saja menyebabkan echo chamber atau disinformasi dan penyebaran deepfake yang semakin luas. Nah, di sini peran perguruan tinggi itu bagaimana cara kita mengenalkan kepada masyarakat critical thinking yang dengan mudah dan bisa mereka aplikasikan ketika mereka terkena paparan konten-konten dari lembaga penyiaran. Nah, di sini peran perguruan tinggi dan bekerja sama juga dengan media lokal itu dibutuhkan terkait literasi digital. Ini tantangannya ya, Bu Resti ya. Oleh karena itu, Pak Amin, saya juga tertarik menanyakan pendapat Anda tentang ketakutan. Ini kan tadi ketakutan dari segi masyarakatnya, tapi ini dari sama saja tenaga kerja begitu. Ada mosi bahwa AI ini akan menggantikan peran manusia dalam industri penyiaran. Mereka lebih mudah menerima itu daripada menerima AI ini sebagai aspek kolaboratif begitu. Jadi mereka lebih mudah untuk menerima AI ini menjadi sebuah bukan tantangan begitu, sebuah ancaman akan menggantikan peran manusia dalam industri penyiaran dibanding menerima AI ini sebagai teman kolaboratif begitu. Bagaimana pandangan Anda? Ya, ini memang suatu hal yang sangat manusiawi ketika ada inovasi baru. Sama seperti halnya ketika teman-teman radio muncul industri televisi di era tahun 20-an, 30-an. Sama tuh teman-teman radio juga punya kekhawatiran. Kemudian juga teman-teman industri media cetak ketika ada TV ya. Dan ini yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama untuk melakukan penguatan ekosistem industri penyiaran itu sendiri. Melalui apa? Melalui pertama tentu adalah kalau kita ngomongin ekosistem dari hulu ke hilirnya. Ya. Dari hulu adalah yaitu regulasinya. Regulasi yang memayungi industri penyiaran ini agar terus berkembang, agar terus ada kompetisi yang fair. Kalau saat ini kan ada ketidakberimbangan, ya, ada unequal playing field istilahnya. Ketika teman-teman lembaga penyiaran televisi dan radio diawasi secara ketat oleh KPI pusat dan KPI daerah di bubble yang masing-masing memang dimandatkan. KPI di bubble luar biasa. Mereka melakukan pengawalan untuk bisa terus memperkuat industri penyiaran di daerah Bangka Belitung, gitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan eksistensi lembaga penyiarannya yang tadi, ya. Ketika lembaga penyiaran ini diberikan
iklim industri yang berimbang tadi, yang sehat gitu ya, sehingga akhirnya tidak ada kekhawatiran untuk bisa melakukan adaptasi inovasi tadi, itu mereka akan terus bisa terlindungi ya secara regulasi ya, agar ketika misalnya platform-platform digital melakukan kesalahan, tentu harus ada tindakan. Ya, sama seperti halnya KPI melakukan surat cinta gitu ya kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran P3SPS ya. Nah, ini tentu yang juga bisa mendorong iklim persaingan yang sehat tadi gitu. Dan tentu juga kita melalui regulasi tadi harus bisa mengantisipasi kira-kira profesi apa nih yang akan muncul ya di industri penyiaran ke depan yang berbasis artificial intelligence. Nah, ini yang juga harus kita atur gitu ya. Dan tentu ekosistem lainnya adalah keterlibatan dari perguruan tinggi untuk bisa melakukan terus edukasi sehingga masyarakat juga memahami ketika mereka menyaksikan konten yang berbasis AI tadi, bisa membedakan mana yang benar, mana yang deepfake. Apalagi kan sekarang era post-truth gitu ya, ketika terus-menerus disebarluaskan seakan-akan itu menjadi suatu kebenaran, padahal itu belum tentu benar. Nah, ini lembaga penyiaran tidak boleh seperti itu. Nah, ini yang menjadi pembeda sebenarnya, dan ini tidak boleh menjadi suatu kekhawatiran yang berlebihan ketika adaptasi itu terjadi. Karena apa? Karena saya sepakat yang disampaikan oleh Mbak Resti, lembaga penyiaran juga merupakan verifikator ya untuk segala konten yang begitu tersebar luas seperti tsunami informasi di media baru tadi. Nah, TVRI, lembaga penyiaran lain, radio, ini kalau misalnya saya ke beberapa lokasi, Mbak Olin, ini ternyata masyarakat sebagian besar masih mengandalkan TV dan radio, masih mengandalkan TVRI ketika ingin mendapatkan informasi yang akurat, yang terverifikasi gitu. Dan tentu terakhir adalah ekosistem yang kita harapkan masyarakat yang terliterasi tadi. Sehingga akhirnya tadi peluang-peluang baru itu akan tetap terus berkembang di lembaga penyiaran, profesi-profesi apa yang bisa dimunculkan berbasis artificial intelligence di AI, di TV. Dan tentunya ketika semua aspek ini terpenuhi, maka yang tadinya takut harus bisa beralih kepada kolaboratif. Bagaimana kita dapat berkolaborasi secara bertanggung jawab dengan AI ini. Oke, Bang Syafrul, kalau kita bicara soal dari segi keahlian Anda begitu ya, dari teknologi informasi, kira-kira intervensi seperti apa yang harusnya pemerintah daerah lakukan untuk menanggapi masuknya isu AI ini, terutama dalam dunia penyiaran? Baik, seharusnya ya, yang pertama itu adalah pemerintah itu akan melihat bahwa ini merupakan satu keniscayaan ya ke depan ya, dan ini merupakan salah satu, memang kalau saya katakan itu peluang sebenarnya. AI ini merupakan satu peluang untuk bisa memajukan suatu organisasi atau lembaga-lembaga ya di situ. Nah, terus kemudian bagi kita di perguruan tinggi adalah menguatkan SDM-nya. Ya, jadi sumber daya manusia itu harus dikuatkan dengan cara kita menyiapkan satu pelatihan-pelatihan lah gitu kan. Pelatihan-pelatihan misalnya di penyiaran, bagaimana nanti kemudian AI tersebut nanti dibutuhkan dengan baik. Nah, kalau kita berbicara dengan pelatihan AI itu sendiri, berarti nanti kita harus menyiapkan salah satu orang-orang yang memang bisa untuk kita latih ya, terutama yaitu yang berkenaan dengan memasukkan suatu etika yang baik ya, karena memang AI ini tidak mengenai etika gitu, seperti itu. Yang mengenai etika itu adalah manusia itu sendiri yang bisa menfilter gitu ya, sejauh mana nanti kebutuhan konten ataupun misalnya suatu berita ataupun misalnya suatu teks dan sebagainya itu bisa digunakan dengan baik, seperti itu. Oke. Kami dari LPP tentu saja melihat peluang ini sebagai sebuah tantangan yang harus kita taklukkan, mengingat bahwa peran dan fungsi dari LPP itu adalah bagaimana memberikan informasi yang memiliki nilai kepublikan yang tinggi, yang tadi seperti dikatakan Pak Amin, yang tajuknya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu dari 3 narasumber ini saya ingin mendengar tentang bagaimana Anda melihat lembaga penyiaran ini di masa depan, eksistensinya bersama-sama dengan AI apabila dimanfaatkan dengan baik. Silakan, mungkin dimulai dari Mbak Resti terlebih dahulu. Kalau saya mungkin mengutip
kata Pak Amin tadi sebelumnya, bahwa saya melihat lembaga penyiaran di kedepannya itu akan menjadi sebuah ekosistem yang cerdas secara teknologi, tetapi juga tetap mengedepankan kualitas dan etika dari jurnalistik itu sendiri. Nah, jadi di situ yang kita ingin wujudkan dan juga kita harapkan itu adalah sebuah ekosistem yang berimbang tadi. Kita juga tetap adaptable dengan teknologi, terutama AI dalam prosesnya, tetapi juga tetap menjaga etika dan kualitas yang kita hasilkan. Oke, gitu. baik, saya beralih ke Pak Amin, silakan Pak. Iya, lembaga penyiaran ke depan itu harus merupakan lembaga penyiaran yang inovatif, ya, dan harus bisa beradaptasi terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang terjadi. Kita tidak tahu 10 tahun, 25 tahun ke depan perkembangan teknologi akan seperti apa. Saat ini saja selain artificial intelligence di Uni Eropa itu sudah ada pembahasan terkait dengan quantum leap. Itu jauh lebih canggih daripada artificial intelligence. Jadi mungkin kalau misalnya kita ingin berbicara dengan teman kita, rekan kita yang ada di luar negeri, itu tiba-tiba ada virtual orangnya di depan kita. Ini kan suatu teknologi informasi yang juga harus kita antisipasi sehingga kita tidak boleh gagap sebagai suatu entitas industri penyiaran, ya. Dan saya meyakini bahwa lembaga penyiaran ini akan long lasting, baik itu televisi dan radio, tetapi mungkin bentuknya yang akan berkembang. Nah, ini yang sama-sama harus diantisipasi melalui, sekali lagi karena saya perspektifnya regulator, harus diantisipasi melalui regulasi yang adaptif juga ke depan. Ya, baik, terima kasih Pak Amin. Silakan Bang Syafrul. Kalau saya ya sebenarnya tadi apa yang dikatakan oleh Bapak tadi adalah kuncinya pada regulasi dan etika gitu ya. Artinya apa? Dan satu lagi tadi yang saya katakan tadi adalah peningkatan SDM gitu ya. Jadi lembaga penyiaran yang perlu pelatihan juga, terus sementara pemerintah juga dan masyarakat harus memastikan penggunaan tetap bertanggung jawab. Penggunaan AI ini selalu untuk bisa bertanggung jawab dan tidak menyesatkan publik gitu ya, menyesatkan publik. Nah, artinya mari kita manfaatkan AI ini secara cerdas, etis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Baik, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah membersamai kami hari ini. Dan saya merasa bahwa dialog ruang publik kali ini 80%-nya ditujukan untuk LPP. Dan kita berharap bahwa ini menjadi catatan penting dan LPP dapat mengadopsi dan melihat diskusi kali ini sebagai sebuah perspektif yang komprehensif dan bagaimana AI kemudian dapat kami manfaatkan untuk menjadi alat yang inovatif, sekaligus untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas industri penyiaran di era digital ini. Akhir kata saya Olin Lumbantoruan, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.